Baiklah anak-anakku, Ibu akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu soal-soal SBM nomor 8. Soal yang ke-8, sistem stratifikasi sosial masyarakat secara diagramatik selalu berpola, ya. Nah, jawabannya adalah E. E itu piramida. Kenapa sih harus selalu berbentuk piramida? Nah, secara diagramatik, sistem stratifikasi sosial memang selalu berbentuk kerucut. Artinya, makin ke atas jumlahnya makin sedikit dan kedudukannya juga makin sulit untuk diraih. Contohnya misalnya pemimpin, jadi pemimpin ya, kayak misalnya presiden, misalnya seperti itu. Tidak gampang untuk meraih posisi tersebut, ya. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita tunjukkan ke masyarakat bahwa memang kita layak untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, tetapi jabatan tersebut ya karena diraihnya sulit, maka biasanya yang berhasil mencapai puncak di kerucut tersebut ya lebih sedikit, begitu ya. Oke, kita lanjut. Pada pembahasan yang ke-9, jenis lembaga sosial yang didirikan dengan bertujuan memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Ini yang betul adalah basic institution, di mana basic institution itu yaitu lembaga sosial yang dianggap penting ya untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib di masyarakat. Contohnya apa sih basic institution? Keluarga, ya, keluarga. Kenapa kok keluarga? Ya, karena keluarga merupakan lembaga awal, primer, ya, lembaga sosial primer yang bisa ya membawa masyarakat kepada memelihara tata tertib ya, mempertahankan tata tertib tersebut. Contohnya misalnya anak-anak diajarkan oleh orang tuanya agar selalu menghormati kepada yang lebih tua misalnya. Itu akan terus mereka lakukan sampai mereka tua ya, dan ketika mereka berkeluarga mereka juga akan memberikan pemahaman tersebut kepada anak-anak mereka bahwa menghormati orang tua ya itu akan jauh lebih baik gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap kurang penting ya oleh masyarakat. Contohnya apa sih subsidiary? Ya misalnya apa sih lembaga yang kurang penting? Jalan-jalan ya, misalnya apa ya? Ya pariwisata itu subsidiary institution ya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menikmati itu ya, bahkan ada orang-orang tertentu yang memang keadaan tersebut itu merupakan sesuatu yang wah buat mereka. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan yang ke-10. Alasan terjadinya pemisahan individu dengan peran yang dijalankan atau role distensi dalam masyarakat adalah yang betul jawabannya D. Ya, ada individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan masyarakat. Role distensi atau kesenjangan peran adalah suatu keadaan di mana seseorang dalam menjalankan perannya ya tidak sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Ada ya yang seperti itu? Oh ada, di masyarakat kita banyak sekali yang seperti itu. Contohnya misalnya ya kesenjangan peran ini seperti orang tua, ya ayah misalnya. Ayah di dalam rumah harusnya ayah itu menjadi pelindung dalam keluarga. Harusnya ayah tersebut mencari nafkah gitu ya untuk keluarganya. Dia bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Tetapi banyak sekali para ayah yang tidak sesuai dengan
peran yang diharapkan di masyarakat tersebut. Misalnya, ya, ayah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, misalnya. Yang mencari uang siapa? Yang mencari uang adalah ibu, misalnya. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi banyak sekali, itu hanya satu contoh saja itu di masyarakat kita yang terjadi, ya. Ya, jadi pembahasan yang ke-11, ya, proses-proses interaksi sosial disosiatif sering disebut sebagai oppositional. Kemudian oppositional processes, ya, proses ini cenderung menciptakan menenggangnya solidaritas di antara kelompok. Bentuk proses sosial terdiri dari asosiatif adalah proses sosial yang mengarah ke persatuan. Kemudian yang disosiatif adalah oppositional processes, proses sosial yang mengarah kepada perpecahan. Seperti itu, ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan 12. Pada sosialisasi ternyata ada proses sosialisasi yang tidak direncanakan atau terjadi dengan sendirinya. Misalnya seperti jawabannya A, mengikuti kegiatan yang telah ada di masyarakat dengan sadar. Pembahasannya, proses sosialisasi dapat berlangsung secara satu sengaja, direncanakan, contohnya pendidikan, ya, melalui pendidikan. Contohnya, kenapa contohnya pendidikan? Ya, karena pendidikan itu memang harus direncanakan oleh pemerintah pun, semuanya ada direncanakan. Misalnya ada jenjangnya, SD jenjangnya 6 tahun, setelah itu masuk SMP. SMP berapa tahun jenjangnya? 3 tahun. Kemudian jenjang berikutnya SMA, ya, SMA 3 tahun. Nah, itu semua ada step-stepnya dan ini direncanakan. Begitu. Kemudian yang kedua, tanpa sengaja, yaitu melalui interaksi sosial. Nah, ini contohnya, ini mengikuti kegiatan yang telah ada di masyarakat dengan sadar. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kesatuan kelompok sebagai akibat dari adanya ikatan keturunan atau ikatan darah merupakan kelompok sosial. Jawabannya E yang benar, genealogis. Gen, ya, genealogis itu adalah kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan ikatan keturunan. Gen, ya, gen itu adalah apa? Keturunan. Jadi genealogis, kelompok sosial dibentuk berdasarkan ikatan keturunan. Oke, lanjut. Nomor 14, dalam kehidupan masyarakat, seseorang akan mengalami perubahan dalam pekerjaan, pendidikan, penghasilan yang kemudian berdampak pada perubahan posisinya dalam hierarki sosial masyarakat. Perubahan posisi dalam jenjang hierarki sosial tersebut disebut mobilitas vertikal, ya. Nah, ini pembahasannya. Berdasarkan kedudukannya, mobilitas sosial itu terdiri ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas vertikal? Adalah perpindahan status yang kedudukannya tidak sederajat. Ya, tidak sederajat. Kemudian mobilitas horizontal adalah perpindahan status yang kedudukannya masih sederajat. Ya, itu seperti itu. Kalau mobilitas vertikal, yaitu contohnya tadi, misalnya kaitan dengan pekerjaan, pendidikan, ya, kemudian penghasilan yang diraih oleh seseorang di masyarakat tersebut. Dalam pekerjaan contohnya, dari karyawan biasa, kemudian dia berhasil menduduki jabatan penting di perusahaan tersebut. Kenapa dia bisa menduduki jabatan penting dalam perusahaan tersebut? Karena misalnya dia rajin, dia loyal gitu ya. Nah, maka dia bisa menduduki posisi yang penting di perusahaan tersebut. Kemudian kalau mobilitas horizontal, ini kedudukan yang masih sederajat. Contohnya misalnya ibu guru di Mansatu Kota Bekasi, kemudian ibu pindah ke Jakarta.
Nah, di Jakarta, Ibu juga menduduki posisi yang sama sebagai guru sosiologi. Itu seperti itu. Jadi mobilitas horizontal. Jadi perpindahan sesuai status yang kedudukannya masih sederajat, sama-sama guru. Ibu di Man 1 jadi guru, di Man di Jakarta juga Ibu jadi guru juga. Paham ya, Nana? Oke, lanjut. Ya, pembahasan yang terakhir, nomor 15, yang merupakan kasus konflik sosial antar kelompok etnis yang pernah terjadi di Indonesia adalah jawabannya E, kerusuhan dan konflik di Sampit, Kalimantan Tengah. Pembahasannya, kerusuhan dan konflik Sampit terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada tanggal 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Warga Madura sebagai pendatang dianggap gagal berinteraksi dengan orang Dayak. Nah, jadi pembahasannya seperti ini, bahwa ketika itu orang-orang Madura ya dianggap kurang ya berinteraksi dan bersosialisasi dan kurang memahami budaya suku Dayak yang ada di Sampit, Kalimantan Tengah tersebut. Demikian pembahasan kita kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.